syailillah, 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 syailillah. Nah, khususnya ini nih, apa yang dinyanyikan UAS ini bukan sholawat, saudara. Apa yang dinyanyikan UAS ini sebuah lagu memuji-muji sebuah daerah, yakni di Tarim Hadramaut. Coba Anda lihat di peta Indonesia, ada nggak kampung atau desa atau wilayah di Indonesia ini yang bernama Tarim? Jadi sebetulnya kita hari ini sedang dicekoki melalui kerjaan komunis. Kalau UAS tidak bisa menunjukkan kitabnya, maka UAS terindikasi telah membohongi umat. UAS terindikasi telah memanipulasi umat dan memaksakan sebuah indoktrinasi, memaksa umat untuk percaya Ba'alwi merupakan keturunan Nabi. Tuduhan komunis itu setara dengan tuduhan kafir. Tidak ada catatan sama sekali. Oke, siapa yang akan bertanggung jawab ini? Saudara Taufik Assegaf, Ketua Rabitatul Alawiyah, seharus jawab ini. Antum jangan cuma ngaku-ngaku cucu Nabi. Habib Rizik, Bahar bin Smith, harus dijawab ini. Hanif Al-Attas harus menjawab ini semua. Ustadz Abdul Somad, Anda wajib menjawab. Kalau Anda paksakan itu semua, ini pembodohan. Bahkan bukan hanya pembodohan, ini penipuan ini namanya. Yang nggak boleh itu, kita ini secara saintik, DNA-nya bukan dari Nabi, kok ngaku-ngaku cucu Nabi, itu aja masalahnya. Kata kuncinya cuma satu itu. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. UAS mengatakan orang yang menolak nasab Ba'alwi adalah komunis, karena orang yang membenci zuriat Nabi adalah komunis. Kita balikan ke UAS. Apa benar Ba'alwi itu zuriat Nabi? Ini yang mesti dipertegas. Wong kenyataannya Ba'alwi itu bukan zuriat Nabi. Jadi kita hari ini bukan dalam rangka menolak zuriat Nabi, tapi kita semua menegaskan Ba'alwi itu terbukti bukan zuriat Nabi. Maka jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Lalu UAS mengatakan orang yang menolak Ba'alwi sebagai cucu Nabi justru dengan tuduhan komunis. Apa yang dilakukan UAS ini merupakan pembodohan terhadap umat. Ini pembodohan sebetulnya. Umat itu diberikan ilmu, bukan diindoktrinasi, apalagi diancam. Justru sebetulnya ketika Anda kekeh menyatakan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, padahal bukan, itu masalah mendasarnya. Disitulah dosa besarnya. Komunis itu kan menghalalkan segala cara asal tujuan tercapai. Ini kok mirip cara-caranya sedemikian rupa. Kita lanjut ya. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, syailillah, 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 syailillah. Nah, khususnya ini nih, apa yang dinyanyikan UAS ini bukan sholawat, saudara. Apa yang dinyanyikan UAS ini sebuah lagu memuji-muji sebuah daerah, yakni di Tarim Hadramaut. Coba Anda lihat di peta Indonesia, ada nggak kampung atau desa atau wilayah di Indonesia ini yang bernama Tarim? Jadi sebetulnya kita hari ini sedang dicekoki melalui sebuah lagu yang diklaim sebagai sebuah sholawat. Tanpa sadar kita sudah memuji-muji bangsa orang lain lalu merendahkan bangsa kita sendiri. Maka saya ingin himbau kepada santri-santri, tim-tim hadrah, jangan lagi melantunkan ya Tarim, ya Tarim. Mending Anda nyanyi lagu Indonesia Tanah Air Beta. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda.
Jadi lebih baik kita nyanyi lagu Indonesia Tanah Air Beta, Indonesia Raya, dan lain sebagainya, daripada lagu orang kemudian kita bangga-banggakan di dalam negeri. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Nah, kemudian gaya-gayaan saudara Uwas ini, Ustadz Abdul Somad, menyebutkan silsilah Ba'alwi. Itu sebetulnya kuncinya sebetulnya. Nah, Uwas hari ini bertanggung jawab. Karena Uwas sudah mengisbat Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Kemudian sudah menyebutkan Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Sekarang kita ingin pertegas. Ketika Uwas mengatakan Imam Ahmad Al-Muhajir, dia menyatakan Imam Ahmad hijrah ke Yaman. Sekarang Uwas harus tunjukkan data, karena itu yang dipertanyakan oleh Kiai Imad. Hadirkan kitab sezaman atau dalam durasi 5 abad yang menyebutkan Imam Ahmad hijrah ke Yaman. Karena data itu nggak ada. Hanya diaku-aku pada abad ke-9 kemudian. Ada 5 abad lamanya kita dihadapkan dengan ruang hampa, ruang kosong, tidak ada satupun yang menyebutkan Imam Ahmad itu hijrah ke Yaman. Beliau di Basrah. Tiba-tiba di abad ke-9 Hijriah, Ba'alwi mengklaim Imam Ahmad hijrah ke Yaman. Nah, ini saya ingin tanya kepada Uwas, Anda sebagai ustadz, sebagai penceramah, Anda harus bertanggung jawab. Uwas harus hadirkan kitab yang menyatakan Imam Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Kalau tidak, berarti Anda sengaja memanipulasi umat. Saya ulangi, kalau Uwas tidak bisa menunjukkan kitabnya, penjelasan riwayat yang menyatakan Imam Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, hijrah ke Hadramaut, kalau tidak bisa menunjukkan itu, maka Uwas terindikasi telah membohongi umat. Uwas terindikasi telah memanipulasi umat dan memaksakan sebuah indoktrinasi, memaksa umat untuk percaya Ba'alwi merupakan keturunan Nabi. Setiap ustadz mau balik penceramah itu jangan asbun, jangan asal ngomong. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan. Apalagi Anda sudah mengatakan yang mengkritisi nasab Ba'alwi adalah komunis. Tuduhan ini serius loh. Tuduhan komunis itu setara dengan tuduhan kafir. Oke, kita tidak perlu merasa tersungging dengan itu semua, karena kita punya datanya. Hari ini kita sedang menunggu data. Mungkin saudara Uwas bisa menunjukkan datanya yang menyatakan Ubaidillah adalah sosok yang benar-benar ada. Termasuk seperti Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar yang mengatakan Ubaidillah bin Ahmad itu adalah seorang mujtahid, al-alim al-allamah, seorang ulama besar. Oke, kalau memang dia ulama besar, beliau wafat tahun 383 Hijriah. Mana catatannya? Mana buku nasabnya? Mana catatan, mungkin ada yang meriwayatkan sosok ulama, mana karyanya, mana kitab yang dia tulis. Kita kan berpikirnya sederhana saja sekarang. Ketika Bani Ba'alwi mengklaim datuk mereka adalah Ubaidillah yang dinasabkan kepada Ahmad dan seterusnya, yang wafatnya tahun 383 Hijriah. Nah, mana catatan di abad tersebut? Abad ke-4 Hijriah. Tidak ditemukan di abad 4 Hijriah. Di abad berikutnya, abad 5 Hijriah, naik ke 6 Hijriah, naik ke 7 Hijriah, naik ke 8 Hijriah. Sudah 5 abad lebih ini, tidak ada catatan sama sekali. Oke, siapa yang akan bertanggung jawab ini? Saudara Taufik Assegaf, Ketua Rabitatul Alawiyah, harus jawab ini. Antum jangan cuma ngaku-ngaku cucu Nabi. Habib Rizik, Bahar bin Smith, harus dijawab ini. Hanif Al-Attas harus menjawab ini semua. Ustadz Abdul Somad, Anda wajib menjawab, karena Anda sudah mendiskreditkan orang yang mengkritisi dengan sebutan komunis. Anda harus jawab ini. Kalau Anda tidak menjawab, berarti Anda hanya bisa mengindoktrinasi saja. Itu namanya pembodohan terhadap umat. Mendoktrin umat tanpa dalil, mendoktrin umat tanpa hujah, itu adalah pembodohan terhadap umat. Ini nggak boleh dibiarkan sebetulnya. Oke, saya ingin mengajak publik untuk berpikir jernih lah. Mulai dari pasca abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah,
Tidak ada data yang menyebutkan Ubaidillah ini tadi. Dia hijrah ke Yaman, nggak ada datanya. Nama Ubaidillah ini juga nggak ada. Tiba-tiba nama ini baru disebutkan pada abad ke-9 Hijriah oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitab Al-Burqah atau Al-Burqatul Musyiqah, di mana Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini baru wafat tahun 895 Hijriah. Bayangkan dari tahun 383 Hijriah ke tahun 895 Hijriah, coba matematika Anda dipakai. 5 abad lebih lamanya. Tidak ada data sama sekali. Ya, saya pakai logika sederhana ini, biar yang awam juga bisa memahaminya. Di tahun ini, di abad ke-21 ini kan tahun 2024, berarti kita nyebutnya abad 21 ini. Kita mengenal di abad 21, kemarin di abad 20, ada seorang yang sangat terkenal, namanya Insinyur Soekarno. Orang tahu dong, beliau adalah Bapak Proklamator, Presiden Republik Indonesia yang pertama, di urutan pahlawan ditempatkan di nomor 1, dan punya anak. Nama anaknya Megawati, Soekarno Putri, Sukmawati, Rahmawati, Guntur Guru, dan nama-nama mungkin, ya inilah yang kita kenal sebagai nama anak Soekarno. Di abad ke-21 ini. Tiba-tiba 5 abad ke depan, berarti kita ambil tahun 2524 katakanlah. Di tahun 2524, 5 abad ke depan, tiba-tiba ada sebuah keluarga yang membangun pengakuan. Kami ini adalah cucunya Soekarno. Anak keturunan Soekarno. Lalu orang bertanya, loh kok bisa kalau Anda ini anaknya cucunya Soekarno? Apakah Anda ini adalah duriatnya Megawati, Sukmawati, Guru atau Guntur? Lalu kemudian keluarga ini mengatakan, klan ini mengatakan, kami adalah keturunan dari datuk kami yang bernama Suparman Soekarno Putra. Inilah yang disebut dengan ngaku-ngaku. Kemudian orang bertanya, mana catatannya, mana korannya, mana bukunya, catatan silsilah keluarganya, mana? Nggak bisa menunjukkan. Orang periksa file-file pemberitaan di abad ke-21, abad 22, abad 23, ada abad 24, abad 25 diperiksa semua. Nggak ada. Pengakuan itu baru muncul di abad ke-26. Orang kemudian jadi bingung, mana ini datanya? Persis seperti itulah apa yang dilakukan oleh Ba'alwi hari ini. Mereka membangun pengakuan itu hari ini, setelah 5 abad kemudian, bahwa kami adalah zuriat Nabi dari jalur Ubaidillah. Nggak bisa begitu, bos. Kalau begitu caranya orang ngaku-ngaku aja, yang penting hidung mancung. Nggak bisa. Kalau Anda paksakan itu semua, ini pembodohan. Bahkan bukan hanya pembodohan, ini penipuan ini namanya. Kemudian yang berikutnya, data terkait dengan catatan kitab nasab ini juga dilengkapi oleh kajian pakar DNA. Pakar DNA memastikan ini sains, ini ilmiah 100%, kita bisa menelusuri jejak asal-usul genetik seseorang. Tiba-tiba kemudian Rabitatul Alawiyah, kemudian Maktab Daimi yang selama ini juga menggunakan tes DNA untuk memastikan keabsahan nasab seseorang, bahkan Rizik Syihab pernah nantang semua yang ngaku-ngaku cucu Nabi wajib tes DNA, kata Rizik Syihab. Tiba-tiba hari ini anti DNA, lalu mengharam-haramkan DNA. Mau tahu nggak apa sebabnya? Coba mau tahu nggak apa sebabnya? Sebab paling utamanya adalah karena mereka sebagian sudah tes DNA dan DNA-nya terbukti G semua, nggak ada yang meleset. Itulah hikmah dan berkahnya mengapa Ba'alwi itu nggak mau menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang bukan dari golongan mereka. Karena Allah ingin tunjukkan pada akhirnya tidak ada satupun dari keturunan mereka yang genetikanya bermutasi kepada jenis yang lain. Bagi mereka, larangan menikahkan Habibah dengan selain dari klan mereka itu merupakan sebuah keharaman dan tidak kafaah. Bagian dari upaya mereka menjaga nasab. Ternyata justru itulah cara Allah untuk membuktikan kalau mereka semua sebroyot, semua haplogrupnya G, nggak ada yang bermutasi kemana-mana. Jadi Allah betul-betul ingin membongkar semua. Walau dalam bahasa awamnya begini, nih, mengapa mereka tidak mau menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki di luar klan mereka? Karena Allah ingin tunjukkan, nih, ternyata memang mereka
bukan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada hikmahnya. Selama ini kan kita mikir-mikir ya ngapalah gitu ya, Ba'alwi ini kalau perempuan mereka dinikahkan orang ahwal, orang pribumi, apalagi hidungnya pesek misalnya, mereka ngamuk-ngamuk, marah-marah, haram hukumnya, tidak kafaah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain bahaya juga kalau perempuan mereka bercampur menikah dengan mungkin dengan keturunan Wali Songo, di mana keturunan Wali Songo ini kan punya haplogrup J1, sejalan dengan haplogrup Nabi. Nanti ketika ada keturunan dari mereka ternyata J1, karena gara-gara ngambil garis keturunan Wali Songo, maka mereka bisa membangun klaim, nih, enggak semua Ba'alwi itu G, ada juga yang J1. Tapi hikmahnya mereka melarang perempuan mereka menikah keluar agar haplogrup DNA asalnya terjaga tetap G sepanjang zaman. G itu kan etnis asalnya Yahudi Ashkenazi. Kita nggak mempermasalahkan asal lah. Saya juga mungkin kalau dites DNA dulu mungkin suku apa barangkali kan. Jangan-jangan mungkin ada gen Cinanya saya ini. Atau jangan-jangan ada gen Afrikanya barangkali. Nggak penting bagi saya. Tidak perlu membuli leluhur kita semua. Yang penting adalah ketika kita ditakdirkan hidup hari ini, itu kita syukuri. Hidup hari ini bil imani wal Islam, dengan iman dan Islam. Ini kan mesti kita syukuri. Makanya tidak ada persoalan tentang DNA asal kita siapa. Entah saya ini DNA asalnya X, Q, O, entah apalah namanya, saya nggak ngerti, barangkali nggak penting. Tapi hari ini kita sebagai orang yang Allah anugerahi keimanan dan keislaman, ini nikmat yang sungguh luar biasa. Sama buat Ba'alwi juga, mengapa harus ditolak? Kalau memang G, ya sudah G. Yang nggak boleh itu, kita ini secara saintif DNA-nya bukan dari Nabi, kok ngaku-ngaku cucu Nabi, itu aja masalahnya. Kata kuncinya cuma satu itu. Kalau bukan keturunan Nabi, jangan ngaku keturunan Nabi. Oh, Pak Uwas, tolong ajak sahabat-sahabat Anda itu, ajak oleh Anda meneliti. Coba kaji lagi tes DNA itu. Kalau memang G bukan J1, ya sudah, jangan ngaku keturunan Nabi, G. Dosanya di situ soalnya. Saya malah ingin ke depannya biar kita ini nggak latah ngaku keturunan Nabi. Orang yang ngaku anak cucu Nabi disamakan dengan orang yang ngaku Nabi, ngaku Imam Mahdi, bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Karena ngapa? Pengakuan akan cucu Nabi tersebut justru dijadikan privilege, hak istimewa, bahkan dijadikan alat kriminal untuk mengeksploitasi umat, untuk ngedawir dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, biar dipikir juga oleh kita semua, termasuk oleh saudara Uwas, Ubaidillah itu kan nama yang cacat dalam sejarah. Cacatnya sejak kapan? Cacatnya sejak terbunuhnya Imam Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Imam Husain bin Ali itu dipenggal kepalanya adalah Ubaidillah. Jadi orang jahat yang telah membunuh Imam Husain, cucunya Nabi itu namanya Ubaidillah. Sekarang kita pakai logika yang sederhana saja. Yang bunuh kakek kita itu Ubaidillah loh namanya. Masa kita punya anak mau dikasih nama Ubaidillah? Kan nggak masuk akal. Oh, nama asalnya Abdullah, lalu ditasgir biar nggak sombong Ubaidillah. Ah, itu mah bisa-bisaan lu aja ngarang, ditasgir, tawadhu, bisa-bisaan. Ngarang sedemikian rupa. Ada aja cara ngelesnya. Memang begitu, kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya ditambah dengan seabrak kebohongan. Makanya mereka selalu kalau ceramahnya itu tentang kisah-kisah palsu semua, kisah-kisah khurafat yang dibangun atas dasar kebohongan. Pahlawan nasional, pahlawan republik ini diklaim semua. Apa-apa yang menjadi bagian dari sejarah bangsa diklaim semua. Karena apa? Terbiasa berbohong. Maka semuanya dibangun berdasarkan kebohongan-kebohongan yang berikutnya. Belum lagi kemudian ada sosok fenomenal Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Makanya identik semua Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Ini adalah sosok yang mendirikan dinasti Fatimiyah, yang kemudian menjadi sultan dinasti Fatimiyah di Mesir, raja dinasti Fatimiyah. Mengapa orang Mesir kemudian percaya? Karena orang ini ngaku-ngaku cucu Nabi. Jadi cara Ubaidillah bin Ahmad untuk menguasai masyarakat Mesir agar percaya dan tunduk sama dia, dia membangun sebuah dinasti yang mengatasnamakan cucu Nabi, dinasti Fatimiyah, mengatasnamakan putri kesayangan Nabi.
Dan orang Mesir percaya kalau mereka ini adalah zuriat Nabi. Hingga kemudian terbongkar. Terbongkarnya 270 tahun kemudian. Terbongkar oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kemudian ditumpas. Ternyata betapa mengejutkannya ketika dibuka filenya, asal-usulnya, Ubaidillah bin Ahmad ini bukan zuriat Nabi. Etnis asalnya adalah Yahudi. Orang Yahudi yang mengaku-ngaku Islam, lantas kemudian mengaku sebagai cucu Nabi. Dan ingat, 270 tahun lamanya masyarakat Mesir tertipu. Makanya mudah-mudahan nggak selama di Mesir lah hadirnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di Indonesia hari ini sebagai seorang mujaddid adalah anugerah dari Allah untuk bangsa Indonesia, agar tidak terlalu lama kita semua termanipulasi. Walaupun saya tidak mendahului para masyayikh, tapi karena problematika hari ini adalah nasab, orang-orang yang mengaku cucu Nabi, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mencerahkan umat. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Demi menjaga agama, Allah mengutus untuk setiap 100 tahun orang yang akan mendobrak, melakukan pembaharuan dan perbaikan, mayyujaddidu laha dinaha, yang akan memperbaiki dan memperbaharui agamanya. Mudah-mudahan sosok itu ada pada beliau. Jadi alih-alih hari ini buat para kiai, para ustadz, para mubaligh yang hari ini masih berhusnuzon dengan Mbak Alwi sebagai cucu Nabi, jangan menggunakan doktrin-doktrin bodoh untuk mengancam umat dengan tuduhan komunis lah atau apa saja tuduhannya. Jangan. Cerahkan umat, hadirkan data, hadirkan penjelasan, jawab tentang tidak ada nama Ubaidillah selama 5 abad lamanya, dan jawab juga tentang tes DNA yang telah terbukti DNA asalnya G bukan J1. Ini wajib untuk dijawab. Mari kita cerahkan umat, kita cerdaskan umat. Ada yang bertanya sama saya, sampai mana endingnya Ustadz? Kita tidak perlu muluk-muluk. Kita sampai sama-sama menyadari kalau kita adalah sama umat Nabi juga. Kemuliaan bukan karena nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.